Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah salat subuh dan pengajian Ahad pagi Masjid Namira Lamongan, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Ta'ala sampai kelak kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, perjuangan Ramadannya belum selesai. Nah, itu yang kita bahas di pagi hari ini, yang semoga menjadikan kita semakin faham, semakin semangat, semakin istiqomah. Ternyata ibadah kita itu tidak berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Walaupun kalau kita berharap ibadah kita sama percis seperti Ramadan, itu mustahil. Jadi ibadahnya sama seperti Ramadan itu mustahil. Bahkan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama. Ada beberapa amalan yang begitu kuat dilakukan di bulan Ramadan. Contohnya apa? Kedermawanan. Yang itu ketika keluar bulan Ramadan bukan berarti tidak dermawan. Tetap dermawan, tapi tentu kuantitasnya berkurang, tidak mungkin sama. Maka dalam hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Wa ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril. Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, itu manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan kedermawanannya Nabi Muhammad itu seperti angin yang bertiup. Maksudnya gak pilih-pilih. Itu seperti angin yang bertiup, semua dapat. Cepat, gak pilih-pilih. Akan tetapi kedermawanan itu berlebih, meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Ini salah satu contoh ibadah meningkat di bulan Ramadan. Dan semakin meningkat lagi ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril untuk mentalaki Al-Quran. Dan itu ketika keluar Ramadan, jangan dibayangkan sama. Jangan dibayangkan sama. Karena Ramadan itu setannya dibelenggu, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Kemudian setiap malam ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir.
wahai orang-orang yang baik, ini waktunya. Wahai orang-orang yang tidak baik, berhentilah. Sementara semua itu tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Nah, berarti justru tantangannya itu bukan di Ramadannya. Justru tantangannya adalah ketika kita keluar Ramadan, apakah pendidikan di bulan Ramadan kemarin sukses? Itu tantangannya. Kalau Ramadan masjid penuh, nampaknya biasa. Tapi penuhnya masjid yang bisa dipertahankan setelah Ramadan, itu yang luar biasa. Kita berpuasa di bulan Ramadan, ya sangat biasa karena wajib. Tapi tetap puasa setelah keluar bulan Ramadan, itu yang luar biasa. Kita dermawan di bulan Ramadan, ya pantas pahalanya berlipat ganda. Tapi kedermawanan itu kita bawa sampai keluar Ramadan, itu yang luar biasa. Dan begitu seterusnya pada amal ibadah yang lainnya. Nah, sekarang begini. Poin pertama. Ramadan itu kita ibaratkan kerja. Ketakwaan kepada Allah itu bayarannya. Sekarang saya minta panjenengan angkat tangan. Siapa yang mau kerja tidak pakai dibayar? Monggo angkat tangan. Silakan yang ikhlasnya level malaikat itu. Monggo, kerja tapi gak jaluk bayaran. Angkat tangan. Tidak ada. Loh, berarti panjenengan kerja buat apa? Nah, memang kita kerja tujuannya cari bayarannya. Tidak ada orang kerja kemudian wayai bayaran, mau. Saya tidak suka bayaran. Passion saya itu kerja. Tidak ada. Karena justru kerja itu ada karena bayarannya. Maka semakin tinggi bayaran, peminatnya semakin banyak. Semakin kecil bayarannya, peminatnya semakin sedikit. Nah, sekarang Ramadan itu disebutkan oleh banyak ulama, itu ibarat kerja. Bayarannya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bayarannya. Berarti kalau ada orang puasa Ramadan jangkep full, tidak ada bolongnya sama sekali, tarawehnya istiqomah, baca Al-Qur'annya khatam, i'tikafnya pun dilakukan, tapi ketika keluar Ramadan tidak meraih ketakwaan, itu ibaratnya seperti orang kerja tidak pengen bayaran. Itu ibaratnya seperti orang kerja wayai bayaran Melayu. Nah, kapan bayarannya Ramadan itu? Bayarannya Ramadan adalah 11 bulan setelah Ramadan. Itu bayarannya. Jadi Ramadan itu ibarat ngecas. Yang nanti baterainya ini kuat untuk kita ibadah selama berapa? 11 bulan. Nah, maka orang yang Ramadannya jangkep, Ramadannya baik, Ramadannya dalam tanda kutip nampak sempurna, tapi setelah Ramadan buyar kabeh, itu orang yang tidak dapat bayaran. Itu orang yang dalam tanda petik kemungkinan Ramadannya sia-sia. Kenapa? Minimal karena dua hal. Kenapa orang yang keluar Ramadan ibadahnya berhenti? Itu dianggap Ramadannya sia-sia. Minimal karena berapa? Dua perkara. Nomor satu, orang yang ibadahnya sungguh-sungguh di bulan Ramadan, dosanya dia oleh Allah diampuni. Betul apa tidak? Dosanya apa? Diampuni. Sampai Nabi Muhammad mewanti-wanti. Barang siapa ketemu bulan Ramadan, kemudian Ramadannya selesai, ternyata dosanya dia oleh Allah belum diampuni, maka Nabi Muhammad mengatakan itu orang yang celaka. Orang yang apa? Celaka. Berarti normalnya orang kalau ketemu Ramadan dosanya pasti beres, diampuni sama Allah. Sampai kalau ada yang tidak diampuni, itu orang kenemenen. Kenemenen itu apa? Kebacut. Kalau katanya Roma Irama,
Nggak usah dinadakan, biasa saja ya. Ini keterlaluan ini. Ini orang keterlaluan. Nah, sementara kalau dosanya bersih, ibadah enteng atau abot. Karena yang memberatkan ibadah cuma satu. Orang itu kalau diajak tahajud abot, diajak puasa berat, baca Quran baru 1 menit meripati wis belereng. Salat imamnya panjang dikit ngersulo. Apalagi ya? Pengajian kedawan titik geringgingan. Ini hati-hati. Hati-hati gejala stroke ini. Na'udzubillah, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Nah, maka itu tidak ada sebab lain kecuali dosa. Tidak ada sebab lain kecuali dosa. Itulah kenapa orang ibadah itu kalau dalam dirinya masih banyak dosa, dan saya serta panjenengan sami mawon, sama. Itu kudu enek paksaan, harus dipaksa. Panjenengan tahu sekelas sahabat Nabi itu diantaranya Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib di dalam riwayat yang sahih itu mengatakan apa? Jahadtu nafsi ala as-salati 40 sanatan. Saya ini kerja keras, sungguh-sungguh, makso dalam tanda kutip untuk sholat itu sekelas Sayyiduna Ali 40 tahun. Itu makso. Dipaksa khusyuknya, dipaksa tepat waktunya, dipaksa tumak ninahnya, dipaksa senantiasa konsentrasi. Itu memaksanya sampai makan waktu berapa? 40 tahun. Tsumma taladzattu ba'da dzalik. Baru setelah makso 40 tahun tadi, setelah selesai 40 tahunnya, maka setelah itu nikmat sholat itu mulai kroso. Jujur nggih, mboten usah basa-basi. Ndak usah gaya tok ya, jujur. Bu, panjenengan tilem mawon mboten napa-napa kok. Nggih. Karena ibu-ibu ini wujuduhu ka'adamihi. Adanya bagaikan tiada. Betul, Bu? Oh, mboten. Masya Allah. Nggih, Bu. Coba. Saya mau ngomong apa tadi? Begini. Apa tadi? Jujur ya. Yang kalau sholat itu kroso nikmat betul. Mendekati waktu azan itu koyok kangen sama suara azan. Ketika dia sudah masuk ke dalam sholat, itu dia tidak kepingin sholatnya cepat selesai. Ketika dia selesai dari sholatnya, fikirannya risau nunggu sholat berikutnya. Siapa di antara panjenengan yang begitu? Monggo angkat tangan. Monggo angkat tangan. Belum sampai level itu ya. Nah, maka artinya level kita masih level mujahadah, masih level makso. Kenapa? Karena para ulama di zaman salaf dulu, sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban, tapi apa? Talazzud bis sholat. Apa talazzud bis sholat itu apa? Menikmati sholat. Sholat itu kelezatan. Tidak usah diceritakan sing dukur-dukur lah, kesampluk nanti. Seperti Urwah bin Zubair, kakinya diamputasi, tidak pakai bius, tapi sedang sholat. Pernah dengar ceritanya? Atau seperti sahabat Nabi yang jaga pasukan perang, tapi jaganya sambil sholat. Ketika kena anak panah yang pertama, tidak berhenti sholatnya. Mancep loh ini, tembus loh. Anak panah yang kedua, tidak berhenti sholatnya. Baru anak panah yang ketiga, karpe ati tidak berhenti. Tapi fisiknya sudah tidak kuat, akhirnya geblak, bluk. Ketika geblak, menjatuhin temennya kaget. Temennya bilang apa? Lima la tukhbirni fi ula ar-ramyati. Kenapa kamu tidak memberitahu saya, tidak membangunin saya pada tembakan panah yang pertama? Kok nunggu sampai panah yang ketiga? Dibilang apa? Saya tadi sedang nikmat-nikmatnya baca ayat. Maka saya tidak suka kenikmatan itu terhenti dengan anak panah yang masuk ke tubuh saya. Panjenengan ngoten niku nggih? Nggih, lho.
Wah, ya keterlaluan kalau ini. Loh, kita ini jangankan anak panah, nyamuk. Nyamuk itu guduk nyokot, mek gertak blayer. Tahu nyamuk blayer? Itu lek gemes sampai gak kena. Diincer ini. Baru apa itu? Nyamuk. Nah, maka kalau ulama zaman dulu Pak, sholat itu sudah bukan sesuatu yang menjadikan dia, aduh sholat maneh. Loh, kok cepet wis azan? Waduh, iki mami Namira bakal tidak ada. Sampai dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, Syekh Ahmad Farid, itu ada salah seorang tabi'in yang minta izin sama Allah. Antum tahu minta izinnya apa? Allahumma in azinta anna ahadan yusalli fi qabrihi fa'adhin li ya rabbi. Ya Allah, kalau ada orang yang engkau izinkan sholat di dalam kuburannya setelah mati, jadi setelah mati masuk kuburan tapi tetap boleh sholat, dia bilang apa? Fa'adhin li ya rabbi, maka saya minta yang itu ya Allah. Saking nikmatnya sholat, sampai ketika sholat itu terhenti dengan kematian, kalau kita ngomongnya apa? Istirahat. Betul apa enggak? Wes mari tugasnya. Kalau beliau tidak, beliau bilang apa? Saya kepingin ya Allah tetap merasakan nikmatnya sholat walaupun saya di alam kubur. Nah, maka Ramadan kemarin itu Pak, itu ngeces saja. Maka oleh Allah pahalanya diperbesar supaya kita semangat. Puasanya dibikin wajib supaya semuanya mau tidak mau harus puasa. Allah sikat setan-setan itu, ditaleni kabeh. Malaikat Allah keluarkan semua, surga dibuka supaya apa? Semua di antara kaum muslimin itu memiliki bekal yang cukup untuk 11 bulan berikutnya. Nah, maka dengan itu kalau Ramadannya tidak menghasilkan takwa, setelah Ramadan lah kok ibadah mandek, maka itu orang keterlaluan. Sebab yang pertama, karena kalau masuk Ramadan dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni, otomatis ibadahnya terasa ringan. Terasa apa? Ringan. Berhenti sebentar ketika naik mobil hanya untuk dengar adzan kemudian sholat, itu enteng. Ada tetangga sakit, marani nang omahe jenguk, enteng. Kemudian menjelang subuh kurang 1 jam, kurang setengah jam meripati melek, kemudian sholat tahajud, enteng. Tapi ingat, enteng itu bukan berarti tidak ada tantangannya. Tapi oleh Allah dia diberikan kemampuan untuk melawan hawa nafsunya, sehingga nafsu tidur dikalahkan oleh keinginan ibadah. Nafsu pelit dikalahkan oleh keinginan sedekah. Nafsu malas maca Quran dikalahkan oleh kemauan meraih pahala besar dengan tilawatul Quran. Sebab yang pertama, kenapa orang yang kalau setelah Ramadan ibadah mandek itu keterlaluan? Karena dosanya diampuni lah kok tetap gak ibadah. Berarti lek tetap gak ibadah, kemungkinan dosanya kemarin tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Sebab yang kedua, kenapa orang yang setelah keluar Ramadan, kemudian di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar dan berikutnya, kalau dia tidak bisa ibadah Ramadannya tidak terbawa sampai keluar. Kenapa kok dibilang keterlaluan? Karena yang kedua hadirin, orang kalau keluar bulan Ramadan itu mendapatkan predikat takwa. Sementara takwa itu yang arti paling gampang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau panjenengan mendapatkan gelar takwa, misalkan namanya siapa? Nama siapa misalkan? Nama siapa ya? Haji Didik misalkan. Haji Didik Al-Muttaqi. Kalau biasa kan di belakang kan SH, MH, belakangnya MM, MSG segala macam. Apa MSG itu? Micina. Ini belakangnya gelarnya bukan gelar duniawi tapi gelarnya ukhrawi. Apa gelarnya? Al-Muttaqi.
Al-muttaqi itu orang yang bertakwa. Nah, kalau panjenengan dapat gelar al-muttaqi tadi, maka keluar Ramadan itu ibadah terasa ringan. Kenapa? Orang bertakwa itu mereka yang oleh Allah diringankan melakukan kebaikan dan diringankan meninggalkan keburukan. Nah, maka sekarang hadirin, poin yang pertama, kita perlu introspeksi Ramadan kita kemarin. Apakah sekarang tetap ibadah atau tidak? Walaupun jangan dibayangkan seperti yang saya sampaikan podo plek, gak mungkin. Tapi minimal terawih tetap tersisa. Walaupun katakan mungkin seminggu sekali atau setiap malam, tapi mungkin cuma witir saja. Witir berapa rakaat? Mungkin cuma 3 rakaat saja. Atau mungkin kalau tidak bisa malam menjelang subuh, ba'da sholat Isya dia witir. Atau kalau tidak bisa, dia sholatnya menjelang tidur. Karena panjenengan tahu sholat tahajud itu tahapannya 4. Tahu? Bu, sholat tahajud tahapannya berapa? 4. Yang paling ringan, mubasyaratan ba'dal isya, langsung setelah sholat isya. Boleh apa enggak? Boleh. Tahapan yang kedua, rodok apik titik qubailan naum, menjelang tidur. Lebih baik lagi fi al-thuluth al-akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Itu bukan yang terbaik, Pak. Sepertiga malam terakhir itu bukan tahajud yang terbaik. Anda buka nanti dalam pembahasan fikih Syafi'i. Sepertiga malam terakhir itu bukan tahajud yang terbaik. Itu level ketiga. Yang terbaik apa? Tahajudnya Nabi Daud. Apa tahajudnya Nabi Daud itu? Ba'dal isya tidur. Kemudian setelah itu bangun khusus untuk tahajud. Setelah itu tidur lagi, kemudian bangun untuk subuh. Itu yang kata Rasulullah afdol, terbaik. Kenapa terbaik? Karena kalau tahajudnya sepertiga malam terakhir, tangine gelem gak gelem kudu tangi, mau ndak mau harus bangun. Karena sebentar lagi azan apa? Subuh. Sementara subuh ndak ada pilihan, panjenengan wajib sholat. Maka kalau sepertiga malam terakhir, ya memang mau ndak mau harus sholat. Tapi kalau mengkhususkan bangunnya panjenengan bukan untuk sholat fardu, tapi panjenengan betul-betul bangun hanya untuk melakukan yang sunnah, berarti panjenengan melawan ngantuk hanya untuk sesuatu yang bukan wajib tapi yang sunnah, maka panjenengan jempolan. Nah itu, maka minimal seperti itulah. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua. Tidak ada jaminan Ramadan kita ibadahnya sama Allah diterima. Angkat tangan yang yakin Ramadan ini diterima kalian Gusti Allah. Monggo angkat tangan. Yang yakin Ramadannya diterima, angkat tangan. Nah, kalau tidak ada yang yakin, karena memang begitu seharusnya, itu malah benar. Kalau yakin, itu malah kesannya apa? Kesannya kok ya seperti disampaikan dari kakean pahala. Atau kok kesannya ada kesombongan. Nah, maka diterima atau ditolaknya ibadah itu dari mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, itu sama Allah ditutup. Sama Allah apa? Ditutup, tidak ada yang tahu. Ibadah kita diterima atau tidak diterima itu tidak ada yang tahu. Taunya lewat apa? Sekedar prediksi. Prediksi itu apa? Ditelok. Oh, setelah ibadah seperti apa? Kemungkinan diterima. Maka muncul kan, orang itu kalau hajinya mabrur, pulang haji lebih baik daripada sebelum berangkat haji. Orang itu kalau Ramadannya diterima, nanti di bulan Syawal ibadahnya mempeng. Itu prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Nah, maka sekarang dikatakan oleh para ulama ada 2 sebab kenapa diterima atau ditolaknya ibadah itu oleh Allah dirahasiakan. Termasuk Ramadan kemarin, kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan kita diterima atau sama Allah ditolak. Seperti orang sholat, Pak, dalam hadis Bukhari
riwayat Imam Bukhari, orang sholat ini ada yang oleh Allah diterima 100%. Mulai takbiratul ihram sampai salam itu diterima semua. Ada yang diterimanya oleh Allah cuma 75%. Karena 25%-nya campur ngantuk didik, campur kepikiran jam tangan kari di tempat wudhu, campur kepikiran apa? Kok sarapane apa mari pengajian iki? Jatahku apa? 25%-nya tidak diterima. Ada lagi yang diterima cuma separuh. Gara-gara eling sama Gusti Allah cuma di rakaat pertama, rakaat kedua buyar. Atau sebaliknya, rakaat pertama buyar, rakaat kedua baik. Ada yang diterima cuma 1/10. Sampai terakhir, ada yang diterimanya sama Allah cuma penutupnya tok. Dan ada yang tidak diterima sama sekali, yang disebutkan dalam hadis itu setelah selesai sholat, sholatnya oleh malaikat digulung. Jadi diibaratkan sholat itu seperti sejadah, sama malaikat apa? Digulung, terus gulungannya itu dilemparkan ke mukanya orang tersebut. Tidak diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya. Nah, itu sholat. Ibadah yang lain sama percis. Panjenengan ngaji, ada yang dari awal mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai terakhir shadaqallahul azim. Ada yang semuanya diterima, huruf per hurufnya diterima sama Allah. Tapi ada yang diterima mek pembukaan itu, ada yang diterima mek tengah itu, ada yang diterima cuma penutupnya tok. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau panjenengan ibadah macam-macam. Panjenengan diinginkan oleh Allah ketika ibadah itu fokus. Ramadan juga sama. Ada yang Ramadannya diterima cuma 4 hari, ada yang diterima cuma 10 hari, ada yang diterima cuma 20 hari, ada yang diterima 30 hari. Nah, sekarang kenapa kok diterima atau ditolaknya ibadah itu oleh Allah ditutup? Ada 2 sebab. Nomor 1, supaya orang yang ibadahnya diterima tidak sombong. Supaya apa? Orang yang ibadahnya diterima tidak sombong. Karena Allah kesian. Allah tahu kita ini apik titik jumawa. Apik titik wis sirai gede. Padahal titik. Allah ngerti. Maka itulah dalam sunnah Nabi Muhammad tidak boleh memuji orang di depannya. Betul apa enggak? Tidak boleh di sini bukan haram. Tapi apa? Panjenengan lihat. Kalau khawatir menjadikan orangnya nanti ikhlasnya rusak, kalau khawatir menjadikan orangnya nanti malah ria, kalau khawatir menjadikan orangnya malah sombong, mendingan gak usah dilem, gak usah dipuji, cukup didoakan saja. Mudah-mudahan istiqomah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang memujimu di depanmu, disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Ngambil tanah panas, disuruh ngeraupno ke wajahnya orang tadi. Brung. Kenapa? Ini orang mau mencelakai panjenengan, bukan memuliakan, bukan. Karena kalau panjenengan dilem langsung, tibakno salatku didelok iki, Man. Tak kira gak ono sing delok, tapi gak apa-apa wis cero dhek elek aku wong alim. Cero dhek elek aku wong ahli ibadah. Nah, rusak akhirnya. Maka dengan itu Allah tahu hati kita ini lemah. Qulubuna dha'ifah. Allah tahu hati kita lemah, maka sama Allah diselametno, Pak. Allah menyelamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Oleh Allah ditutup ibadah panjenengan diterima itu ditutupi sama Allah. Supaya apa? Panjenengan tetap tawadhu, tetap merasa khawatir, tetap merasa cemas. Itu sebab pertama ibadah itu sama Allah tidak ditunjukkan diterima atau ditolaknya, supaya kita tidak sombong. Sebab kedua apa? Begini, Pak. Itu loh hebatnya Islam ini. Maka kita yakin betul Islam itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bikinannya manusia. Yakin betul. Kalau panjenengan tahu ibadah panjenengan diterima, apa yang terjadi? Tidak ada semangat untuk memperbaiki lebih baik lagi. Karena panjenengan merasa alah ngono tok ae ditompo.
Wong sholat seperti itu aja diterima kok. Buat apa saya berikhtiar lebih baik? Alah, wong sedekah mek ngono tok diterima kok. Alah, wong tahajud mek ngono tok dikai pahala gede kok. Akhirnya kita tidak termotivasi untuk semakin apa? Semakin maksimal, semakin baik. Tapi ketika tidak ditunjukkan, kita senantiasa khawatir. Khawatirnya apa? Waduh, mang zuhur saya tidak tahu diterima apa ndak. Tapi kok perasaan hati koyoke gak diterima. Akhirnya nanti sholat asar panjenengan berusaha memperbaiki. Sehingga apa? Nanti ketika seperti itu terus, panjenengan meninggal dunia dalam keadaan di puncak-puncaknya iman, di puncak-puncaknya amal. Allahumma amin. Karena apa? Setiap hari ada motivasi untuk memperbaiki. Nah, maka panjenengan buka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Nanti pulang buka surat apa? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Surat Al-Mu'minun ayatnya berapa? Mulai bingung setelah toleh. Sudah. Al-Mu'minun ayat Bu. Surat apa, Bu? Surat apa? Tidak dengar saya surat apa? Ya gak usah ngotot, santai saja. Ayatnya berapa, Bu? 60. Dan begini nih, Pak, bukan guyon, Pak. Jadi ada ilmunya. Kenapa kok pura-pura ditakoni? Ayat berapa, Bu? Kalau seperti itu dibaleni, nanti panjenengan pulang iling. Bukan cuma disampaikan. Nanti dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah menyebutkan mulai lali. Surat apa, Bang yo? Al-Jin koyo iki. Bukan suratnya panjenengan jinnya itu. Nah, tapi kalau diulang itu ada teorinya, ada ilmunya itu. Nah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita semua sampai ayat ini menjadikan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam tanda petik, dalam tanda kutip salah faham. Bayangin, istrinya Nabi, tiap hari di rumahnya Nabi, tiap hari ketemu Nabi, diajari langsung oleh Nabi Muhammad, tapi memahami ayat ini sempat apa? Sempat salah faham. Ayatnya apa? Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi pertama dikasih sama Allah, apa yang Allah beri oleh dia disalurkan lagi. Jadi gak mandek. Imam Syafi'i bilang apa? Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa in lam yajri lam yatibi. Saya lihat, kata Imam Syafi'i, air itu kalau berhenti rusak. Maka kalau air itu mengalir maka dia akan bersih terus, tapi kalau dia berhenti tidak akan bersih. Itu dimaksudkan oleh Imam Syafi'i apa? Uang itu loh, duit. Tapi Imam Syafi'i memperhalus, dibahasakan apa? Air. Jadi lek duit itu ngendon di bank rusak. Rusak mboten? Rusak mboten? Rusak. Panjenengan tahu rusaknya minimal apa? Harga uang itu naik apa turun? Susah, tidak ngerti kabotan. Ya selanjut aja. Lanjut. Harga uang naik apa turun? Turun. Namanya Loh, yang ngerti tiba lamongan ya, Masya Allah. Nah, maka minimal itu, gampang-gampangannya itu. Maka kalau panjenengan simpen di bank 30 tahun sing dhisik 10 juta, sekarang 10 juta dadi apa? Iya apa enggak? Tapi 30 tahun yang lalu punya uang 10 juta, kayak apa? Nah, maka maksudnya Imam Syafi'i, lakokno duitmu itu, entah untuk usaha, entah untuk ini, entah untuk itu, sehingga uang itu tidak sempat rusak gitu loh. Nah, alladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya orang yang menyedekahkan harta yang Allah berikan kepadanya. Tapi orang ini sifatnya apa? Bukan tenang, Pak. Tapi apa? Wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka apa? Merasa gak tenang. Wajilah itu artinya hati mereka itu senantiasa resah. Hati mereka itu senantiasa tidak tenang. Ini pertanyaan. Loh Ustadz, katanya ibadah itu bikin orang tenang. Katanya ibadah itu bikin hati terasa nyaman.
Katanya ibadah itu membahagiakan. Loh ini loh ibadah, sedekah. Kok malah dikatakan dalam Al-Mu'minun 60, wis sedekah atine kok pancet resah. Kenapa? Akhirnya Ibunda Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, ahum yaznun? Ahum yasriqun?" Ya Rasul, apakah mereka yang sedekah kemudian hatinya tidak tenang itu karena mereka berzina? Bayangin, bayangannya Ibunda Aisyah apa? Ini mesti ibadah dicampuri maksiat, sehingga ibadahnya bikin dia tidak merasa nyaman. Apakah mereka berzina? Tanya lagi Ibunda Aisyah, apakah mereka mencuri? Kok sampai hati mereka itu galau, risau, panik? Rasulullah bilang apa? La ya Aish, tidak. Kata Rasulullah, mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka tidak melakukan dosa besar yang lain. Terus Ibunda Aisyah tanya, loh terus kenapa hatinya kok tidak tenang? Kenapa hatinya risau? Apa kata Rasulullah? Hum yusallun, hum yasumun, hum yatasaddaqun. Mereka itu sholat, mereka itu sedekah, mereka itu puasa. Tapi yang bikin hati mereka risau apa? Diterima apa tidak oleh Allah. Itu loh. Apakah ibadahku ini oleh Allah diterima atau tidak? Nah, sekarang Pak, level ibadah itu banyak. Tak kasih contoh. Orang lek gak tahu sholat belas. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia mulai sholat, jangan dituntut yang macem-macem. Kudu khusyuk loh ya. Beduk kudu 2,5 jam loh. Iki macane lek zuhur Al-Baqarah kudu entek. Engko asar Ali Imran, maghrib kudu An-Nisa, isya Qul huwailek. Ya, misalkan itu dah. Ndak, orang kalau baru mulai sholat, Pak, wes jangan dituntut macam-macam. Sing penting gelem itu dulu. Walaupun asarnya jam 5 kurang seperempat, mungkin zuhur jam 2:1, mungkin subuh mendekati tulu baru sholat, biarin, karena levelnya baru sampai situ. Nanti meningkat, mulai memperbaiki waktunya, memperbaiki tumakninahnya, memperbaiki khusyuknya. Panjenengan tahu tingkatan tertingginya ibadah apa? Yo Al-Mu'minun 60 ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ini tingkatan tertingginya ibadah. Apa itu? Gak tahu dosa, gak tahu maksiat, gak pernah berzina, gak pernah mencuri, tidak pernah berjudi, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah pakai narkoba, tidak pernah mengambil haknya orang lain, duduknya di namira 24 jam. Tapi apa? Atine gak tenang. Ya Allah, diterima ndak ibadah saya? Ya Allah, ya apa nasib saya nanti kalau saya capek ibadah, ternyata saya datang di hadapanmu ya Allah, ternyata ibadah saya tertolak. Yang seperti itu enten apa mboten? Ibadahnya mau wempeng tapi tibakno ditolak. Ada apa ndak? Ada apa ndak? Banyak. Mau tahu contohnya? Contoh yang pertama, ini juga ibadah walaupun dalam bentuk yang lain. Seorang laki-laki safar, rambutnya sampai lusuh, pakaiannya berdebu, kemudian angkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, nangis, ndonga. Padahal seharusnya doanya dia diterima karena berdoa dalam keadaan musafir, tidak ditolak seharusnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa qad ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Orang yang berdoa tadi sampai nangis, rambutnya lungset, kelambine bleduken, saking panjangnya safarnya dia, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sudah kenyang dengan perkara yang haram. Apa kata Nabi Muhammad? Mana mungkin orang semacam ini doanya sama Allah diterima. Contoh yang lain, seorang perempuan di zaman Nabi Muhammad ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasul, saya kenal perempuan, sholatnya bagus, puasanya bagus,
sedekahe yo akeh, tapi ternyata perempuan itu seneng manasi kupingi tonggo dengan lisannya. Dengan apa? Lisannya. Pokok ngomong sak kecap, itu tonggo manggil pemadam kebakaran itu. Ngomong sak kecap pemadam teko. Sak kecap. Omongannya itu nyelekit. Saking lek ngomong itu dianggap sama orang kayak nyayat apa? Kayak nyayat hatinya orang. Nah, itu perempuan seperti itu. Maka ditanyakan, ya Rasul, ini perempuan sholatnya baik, puasanya baik, sodakohnya ada, tapi suka ganggu tetangga dengan lisannya. Apa Rasul katakan? La khaira fiha. Perempuan seperti itu tidak diterima kebaikannya, tidak diterima sama Allah. Terus tempatnya dia di mana dengan ibadah itu? Hiya finnar, dia di neraka. Coba. Terus yang lain lagi, ada 4 orang yang sholatnya sama Allah tidak akan diangkat, tahu tidak? Ada 4 kelompok manusia yang sholatnya sama Allah tidak diangkat. Salah satunya siapa? Saya paling seneng materi ini, lowego saya ngomong ini. Salah satunya siapa yang sholatnya tidak diangkat? Perempuan yang sholat dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Loh, la uwesa. Apa bu yang keempat bu? Seorang perempuan yang sholat tapi suaminya apa? Sama Allah tidak diangkat sholatnya. Padahal ibadah loh ini, sholat loh. Karuan lek gak sholat. Contoh yang lain ada lagi. Ini ayat yang sering dibaca. Fawailul. Coba, wes sholat tetap dapat ancaman apa? Celaka. Kenapa? Dia sholat tapi melupakan kewajiban sosial. Gak nolong tonggone, gak ngewangi yatim piatu, gak bantu orang yang kesusahan, tidak mau memberikan bantuan. Sholatnya ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma ditolak, tapi celaka. Nah, ini kata Ibnul Qayyim tingkatan ibadah terbaik. Jadi orang yang sudah ibadah gak tahu maksiat, tapi jeruni ati sik kemerungsung. Kemerungsungnya apa? Diterima ndak sama Allah ini. Kenapa Pak? Kita perlu hati-hati. Kenapa? Allah itu maha sempurna. Betul apa ndak? Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Gimana apa mboten? Iya apa ndak? Ada cerita seorang tabi'in di zaman salaf. Seorang tabi'in. Tabi'in ini seorang alim, ahli ibadah. Kerjanya apa? Bazzaz. Bazzaz itu tukang bikin kain. Benang dirajut jadi kain. Dia kerja 2 hari bikin kain, dijual ke pasar, bisa untuk ibadah seminggu, tidak perlu kerja lagi. Jadi kerjaan 2 hari tadi bisa untuk ambean ibadah seminggu. Nanti kalau sudah seminggu, dia bikin kain lagi, dijual lagi untuk seminggu lagi. Seperti itu terus. Jadi lebih banyak ibadahnya dibanding kerjanya. Sama kayak panjenengan ya. Doang guyur. Lo kerja itu kan ibadah ya. Kalau ini orang lebih banyak ibadahnya dibanding, jadi kerja loro ibadah 5. Kerja loro ibadah 5. Kan seminggu berapa hari? 7. 2 hari untuk kerja, 5 hari untuk ibadah. Ini tabiin. Kalau kita siapa? Sarpain. Beda. Sudah. Suatu hari mikir dia. Ini kalau cuma cukup buat ibadah seminggu, 5 hari. Ini kok masuk hari keempat wes kepikiran saya, ndak iso tenang. Meneh kudu kerja maneh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bikin kain yang terbaik, dipilih benangnya yang terbaik, dipilih warnanya terbaik. Ketika dia merajut dan menenun itu hati-hati betul, diukur sama dia. Jangan sampai renggang, jangan sampai ketebalannya tidak sama, jangan sampai ujungnya tidak rata, diatur. Harapannya dia apa? Harapannya dia ini kain laku lebih mahal, supaya nanti bisa ibadah lebih lama. Sudah kan? Bikin dia Pak, milih benang.
Oh ini jelek, tidak mau saya, pilih yang lain. Wis, ketika benangnya terkumpul, dia mulai kerja. Ngerjainnya lebih panjang dibanding sebelumnya. Lebih teliti. Lebih teliti. Diukur sama dia, diatur, dirapetin segala macam. Setelah selesai, dibawa ke pembeli yang biasa beli barangnya dia. Ceret. Terus si ahli ibadah itu ngomong apa? Uridu di'fain. Saya mau harganya ping pindone sing wingi. Penjualnya, pembelinya tanya, "Lu kenapa kok 2 kali lipat?" Diceritain, benangnya lebih bagus. Pengerjaannya lebih teliti. Ketebalannya relatif lebih bagus. Wis pokok diceritakan lah. Dilihat sama pembelinya, ahli kain. Didelok. Baru ngelihat sebentar, ibu-ibu, bu. Ini ada ekonya kayaknya nih. Bu. Baru dilihat sebentar, itu pembeli kainnya bilang apa? Sing ngulak kainnya itu bilang apa? Oh, ndak laku 2 kali lipat. Dilepas kainnya. Ini ahli ibadah kaget loh. Itu benangnya bagus loh. Saya ngerjainnya lebih capek dibanding sebelumnya loh. Saya lebih teliti loh. Terus sama yang ngulak kainnya dia ditunjukkan. Ini mas, sini. Sampai lihat ini pojok sebelah sini. Ada yang tidak rata. Terus dia lihat, loh iyo. Terus ditunjukkan lagi. Lihat ini. Diarahkan ke arah matahari. Renggang, kainmu kurang rapat. Tidak bisa laku 2 kali lipat. Terus lagi sini lihat. Yang sebelah sini dengan atasnya benangnya tidak sama. Loh, iyo. Yang sebelumnya dia tidak pernah tahu. Ketika diberikan kepada ahlinya, baru ketahuan kalau ternyata kainnya tidak layak dibeli dengan harga 2 kali lipat. Terus nangis ahli ibadah ini, gerung-gerung. Apa gerung-gerung itu apa? Bukan Rocky Gerung. Seteru sama siapa itu? Loh kok tahu? Korban berita ini. Siapa? Seteru sama? Yang kalau ngomong ini dredeg itu. Itu apa? Sakit apa? Alzheimer apa tremor apa? Oh, pamer cincin. Loh, ya Allah, cincin saya di mana tadi ya? Astagfirullah, lupa saya. Jangan-jangan di tempat wudhu ini. Mahal itu. Langsung nemu tolong ya. Sudah nangis. Setelah nangis, pembelinya segen. Aduh, wes. Jangan nangis katanya. Kamu ini orang baik, kamu ini ahli ibadah. Wes, kainmu tak beli 2 kali lipat. Jangan nangis. Kok ngono ae? Nangis. Katanya ahli ibadah yang bikin kain tadi apa? Mas, saya nangis bukan karena kain saya ndak laku 2 kali lipat. Tapi saya nangis ini begini. Kamu loh di dunia sudah ngerti cacatnya kain saya dalam keadaan saya mengerjakannya semaksimal mungkin. Saya tidak tahu aibnya kain saya di mana, saya tidak tahu. Tidak ketok aibnya, di mata saya tidak kelihatan. Tapi ketika saya berikan kepadamu, kamu lebih ahli, kamu lebih teliti. Ternyata kurangnya akeh. Kurang pojokane, kurang kandele, kurang rapete, kurang kelire. Kelihatan. Akhirnya kamu menolak kain saya. Terus dia mikir apa? Ya apa nanti di akhirat? Ibadah yang saya anggap sudah baik, ternyata oleh Allah ditunjukkan. Njaluk bayaran piro? Ya surga Gusti Allah. Terus Allah jawab apa? Surga. Surga. Ditunjukkan sama Allah. Ikhlasi lo mek 1%. Baru Anda loh, tibakno biyen riya. Ditunjukkan lagi sama Allah. Iki loh, tumak ninai tipis. Anda baru lihat, ya Allah, ternyata tumak ninahnya kurang. Ditunjukkan lagi sama Allah. Ini loh, khusyuknya gak ono blas. Loh, perasaan dulu wes nemeni ya Allah. Ternyata di hadapan Allah semuanya dibongkar aib-aibnya. Akhirnya ibadah kita sama Allah tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan itu hadirin, al-mu'minun 60 itulah puncaknya ibadat. Orang itu kalau sudah ibadahnya baik, mesti atine kuatir diterima ndak sama Allah. Kenapa begitu? Karena dia sudah berpikir ibadahku sudah maksimal,
Kalau tidak diterima saya rugi. Nah sekarang terakhir, penutup. Maka ingat, nomor 1 tadi, puasa itu ibarat kerja, bayarannya apa? Takwa. Maka kalau kita puasa tidak mendapatkan takwa, seperti orang kerja tidak dapat bayaran. Kerso mboten? Tidak mau. Yang kedua ingat, tidak ada jaminan ibadah kita oleh Allah diterima. Tidak ada jaminan. Belas, tidak ada jaminan. Maka dengan itu, ayo terus perbaiki supaya ibadah kita semakin hari semakin baik. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Yang terakhir, surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Pada ayat yang ke-99 terakhir. Surat Al-Hijr ayat berapa? 99. Apa ayatnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Sampai datangnya apa? Al-yaqin. Yakin itu apa? Yakin itu apa? Ibadahlah kepada Allah sampai al-yaqin datang kepadamu. Apa al-yaqin itu? Ini kalau orang salah faham, Pak, dibilang makom. Oh, makome syariat. Yos kudu ibadah mempeng. Oh, iki makome wis makrifat, iki makome wis hakikat, iki makome wis sampai makom yakin. Setelah sampai makom yakin, dia tinggalkan semua ibadah. Karena apa? Perintah ibadah itu sampai dapat makom yakin. Bukan itu. Yakin di sini artinya kematian. Kematian oleh Allah dibahasakan dengan apa? Al-yakin. Berarti Allah minta kita ibadah sampai kapan? Bu, Allah minta kita ibadah sampai kapan, Bu? Berarti nurut sama suami sampai kapan, Bu? Bu, nurut sama suami sampai kapan, Bu? Suaminya apa panjenengannya yang mati? Ya mbo salah siji ya. Itu, sabar sampai kapan? Sabar sampai kapan? Bukan wis ping 3 lho ya. Ping pisan tak sabari. Ping pindho aku sih sabar. Ping 3 tak 4. Lu udah ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah minta sabarnya sampai mati. Allah minta istiqomahnya sampai kapan? Mati. Allah minta dermawannya sampai kapan? Mati. Allah minta baca Qur'annya sampai kapan? Mati. Allah minta sholatnya sampai kapan? Mati. Allah minta terawihnya sampai kapan? Bukan sampai malam 29 Ramadan, bukan sampai malam 30 Ramadan. Allah minta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka hadirin sekalian, wis, ini inti dari yang kami sampaikan. Apa itu? Istiqomah itu perlu perjuangan. Istiqomah perlu apa? Perjuangan. Kalau istiqomah itu tanpa perjuangan, Pak, istiqomah itu bukan sesuatu yang berharga. Semua orang boleh dapat. Tapi karena istiqomah itu istimewa, maka tidak semua orang sama Allah dikasih. Allah berikan kepada siapa? Allah berikan kepada siapa? Mereka yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh sama Allah dikasih jalan, sama Allah diberi jalan. Maka kalau kepingin wafatnya husnul khotimah, ayo kita sama-sama latihan istiqomah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.